Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching bersama saya Nur Widayanti, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Islam Arido, Kota Depok. Kali ini saya ditemani oleh Bu Neni Anggraini sebagai coach, Bu Anita Rohani sebagai coachee, dan saya sebagai supervisor. Tujuan pembelajaran khusus kali ini yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Berikut adalah tahap 1 tentang percakapan pra-supervisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Widayanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Islam Arido. Saya Anita Rohani, CGP angkatan 9 dari SMPN 31 Depok. Saya Neni Trisnawati Anggraini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kalibaru 1, Kota Depok. Kami akan mengadakan percakapan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya sebagai supervisor dan Bu Anita sebagai coach dan Bu Neni sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anita. Waalaikumsalam, Bu Wiwit. Gimana Bu Anita kabarnya? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik-baik saja. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Begini Bu Anita, hari ini kita akan mengadakan percakapan ya. Nah, saya dengar-dengar Bu Anita hari ini akan mengadakan coaching. Gimana nih? Apakah Bu Anita sudah siap? Insya Allah sudah siap Bu. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya sampaikan ke Bu Anita. Nanti ketika proses coaching, saya akan menilai menggunakan rubrik penilaian A5. Apakah nanti proses coaching yang Bu Anita lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Lalu apakah coaching yang Bu Anita lakukan itu menggunakan pertanyaan berbobot dan coachnya menjawab dengan jawaban-jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Lalu dari jawaban tersebut, apakah coaching dapat memberikan jawaban atau solusi dari permasalahan coaching itu sendiri. Lalu berdasarkan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching itu yang akan saya nilai nanti ya Bu ya. Iya baik. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Boleh, silakan Ibu. Oke, kira-kira nih dalam proses coaching nanti kompetensi yang ingin Bu Anita kembangkan itu apa? Jadi dalam proses coaching ini ada dua yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu saya ingin meningkatkan kompetensi kehadiran penuh, dan juga yang kedua ingin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Dari ketiga kompetensi itu kira-kira nanti yang ingin saya amati itu kompetensi yang mana Bu? Dari ketiga kompetensi itu yang ingin diamati oleh Ibu adalah memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif agar saya bisa lebih berkembang Bu dalam kompetensi tersebut. Oke, berarti nanti saya akan lebih fokus ke mengamati tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Terus adakah indikator ketercapaian yang ingin Ibu hasilkan dari coaching ini? Ada Bu, yaitu indikator ketercapaian agar coach saya mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, berarti indikatornya adalah coach menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baiklah Bu Anita.
Silahkan melakukan coaching terhadap coachee Anda. Nanti izinkan saya untuk mengamati proses coachingnya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali ya Iya. untuk membicarakan hasil coaching yang Bu Anita lakukan. Siap. Baik, Bu. Oke, Terima kasih. silahkan melakukan coachingnya Bu Baik, Anita. terima kasih, Bu. Selanjutnya yakni tahap 2 tentang percakapan supervisi. Selamat menyaksikan. Udah nih ada apa, Bu? Alhamdulillah ketemu Bu Anita di sini. Maaf Bu, bolehkah saya minta waktunya? Iya, boleh, Bu. Ada apa ya? Iya, saya mau bercerita Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Oh, ada yang mau diceritakan? Silahkan, boleh. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu yang saya ajar ya Bu ya kurang antusias gitu ya dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid yang mengumpulkan tugas itu juga hanya 50% Bu dari kelas. Waduh, kelas. oh begitu ya. Iya. Baik, jadi menurut Bu Neni, apa ini yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini? Iya. Saya mengharapkan dengan mengobrol dengan Bu Anita gitu saya nanti akan mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar gitu. Begitu ya. Kalau boleh saya tahu, apa yang membuat murid-murid Ibu di kelas kurang antusias belajar? Kalau menurut pengamatan saya selama ini ya Bu Anita ya apa yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias dalam belajar gitu. Yang pertama, saya merasa memang pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan gitu ya, terlalu monoton gitu ya, begitu aja gitu. Dan saya terlalu dominan gitu dalam pembelajaran, misalkan dengan hanya berbicara, ceramah gitu ya, bercerita di depan murid-murid. Kemudian selain itu Bu, saya juga merasa tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat gitu ya, untuk aktif mengikuti kegiatan belajar di kelas. Oh begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu di kelas menjadi lebih antusias? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik gitu ya Bu ya, yang tidak monoton atau tidak membosankan, yang menarik ya untuk minat mereka untuk mengikuti belajar ya, yang tidak membosankan ya Bu ya kalau menurut saya. Ya. Wah, saya kayaknya sependapat banget dengan Bu Neni nih. Lalu menurut pendapat Ibu, kira-kira apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran dengan Bu Neni di kelas? Menurut saya nih ya Bu Anita ya, pembelajaran itu harus berpusat pada siswa gitu ya. Kemudian siswa itu diminta untuk aktif dalam ikut kegiatan pembelajaran. Kemudian menggunakan ice breaking mungkin ya Bu ya, kalau sebelum belajar atau di pertengahan belajar gitu ya, atau games gitu Bu. Saya sih membayangkannya seperti itu supaya pembelajaran lebih menarik. Wah, itu udah bagus banget. Lalu Bu, mengenai tugas, ya mohon maaf Bu, yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya itu apa gitu sehingga siswa-siswi kurang antusias untuk mengumpulkan tugas? Iya, itu juga Bu ya menjadi permasalahan saya. Jadi kalau diberi tugas,
anak-anak itu banyak yang alasan lupa gitu ya, katanya sudah mengerjakan tapi tidak dibawa gitu ya. Jadi kemungkinan karena tugas saya yang saya berikan itu terlalu banyak mungkin ya Bu ya. Dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oke. Nah, ngomong-ngomong mengenai sumber belajar nih, kalau boleh tahu Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas? Iya, saya selama ini menggunakan buku teks Bu. Hanya buku teks saja. Yang saya miliki di kelas, kemudian yang biasa saya pinjam di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks? Sebetulnya kalau saya pikir banyak ya Bu ya. Misalkan sumber belajar seperti kita mencari referensi video YouTube, kemudian artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga sih Bu saya menggunakan aplikasi yang sekarang sedang tren gitu ya, seperti TikTok, betul Instagram. Iya, nah betul sekali Bu Neni. Saya yakin bila Bu Neni bisa menggunakan, maaf batuk ya Bu, menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Iya. Oke, jadi sekarang apa rencana Bu Neni untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya Bu Anita yang pertama merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Aku saya batuk. Iya, silakan minum dulu Bu. Jadi yang tadi disampaikan Bu Neni mau merancang pembelajaran yang mengasihkan dan beragam. Saya memberikan tugas mungkin tidak terlalu banyak gitu ya. Kemudian sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Tugasnya sesuai minat dan bakat murid. Iya, jadi istilahnya itu akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi gitu Bu ya. Bagus sekali. Sehingga murid tidak terkesan terpaksa ya. Mereka juga senang mengerjakan tugas, misalkan menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan sebagainya. Wah, itu bagus sekali Bu yang sudah menjadi rencana Bu Neni saat ini. Nah, apa komitmen Bu Neni terhadap rencana ini? Komitmen saya terhadap rencana yang akan saya lakukan ini membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Bu Anita dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Jadi tanpa ada unsur paksaan gitu ya Bu ya. Dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Baik, itu bagus sekali Bu Neni dan saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya. Terima kasih Bu Anita atas waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali bertemu dan menjadi guru yang selalu dicintai, dirindukan oleh murid-murid ya Bu ya. Amin, amin. Mudah-mudahan ya Bu, sama-sama. Mari kita Terima kasih kelas. Bu Anita. Sama-sama Bu Neni. Selanjutnya tahap 3 percakapan pasca supervisi. Selamat menyaksikan. Oke, Bu Anita, bagaimana tadi proses coachingnya terhadap Bu Neni? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan lancar sekali. Oke, alhamdulillah ya. Oke, baiklah. Berdasarkan proses coaching yang tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Anita.
bagaimana Bu Anita menilai sendiri nih performa dalam kompetensi yang Bu Anita ingin kembangkan tadi, yaitu pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Betul sekali. Jadi menurut penilaian diri saya sendiri Bu, hasil refleksi dari kompetensi yang tadi saya ingin kembangkan tentang mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot, itu menurut saya sih sudah sesuai yang diharapkan. Oke, jadi apa yang membuat Bu Anita menilai bahwa itu sudah tercapai sesuai dengan kompetensi yang Bu Anita harapkan? Karena tujuannya sudah tercapai, yaitu coach ini dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik. Sekarang saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya? Silahkan Ibu. Oke, setelah melihat dan mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Bu Anita terhadap Bu Neni tadi, saya menilai bahwa Bu Anita telah melakukan coaching itu sesuai dengan alurnya. Alhamdulillah. Dan kompetensi yang ingin dicapai telah terlihat, bahkan itu melebihi target dari yang kita inginkan, Bu. Ya. Wah, alhamdulillah Bu, kalau penilaian Ibu seperti itu saya senang sekali. Iya Bu, karena saya melihat Bu Anita telah melakukan proses coaching sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Mulai dari present atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan pertanyaan-pertanyaannya pun berbobot. Alur tirtanya pun sangat terlihat, seperti tujuannya terlihat di awal ketika Bu Anita menanyakan arah dari pembicaraan Bu Anita dengan Bu Neni. Lalu identifikasinya terlihat dari masalah yang dihadapi oleh Bu Neni. Rencana aksinya itu terlihat dari solusi yang akan dilakukan oleh Bu Neni untuk menyelesaikan masalahnya, dan tanggung jawabnya terlihat dari komitmen yang akan dilakukan Bu Neni sebagai coaching agar hasil yang dicapai itu maksimal. Lalu Bu Neni juga mempersiapkan langkah-langkah berikutnya. Namun demikian, kira-kira dari proses coaching tadi, adakah yang ingin Bu Anita kembangkan secara pribadi? Ya betul, sebetulnya ada Bu yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin meningkatkan proses coaching ini dan bisa menggali dengan lebih dalam tentang alur tirta agar lebih baik dari sekarang, dan Bu Neni ini dapat menemukan solusi yang lain yang lebih variatif agar tidak monoton dengan satu solusi saja Bu. Oke, bagus sekali target yang ingin Bu Anita capai. Nah, dari diskusi kita kali ini nih Bu, kira-kira apa sudah terbayang nih ke depannya apa yang akan Bu Anita lakukan selanjutnya untuk meningkatkan lagi performa Bu Anita dalam coaching? Tentunya saya akan lebih fokus lagi tentang kehadiran secara penuh, lalu ingin mendengarkan lebih aktif dari permasalahan yang ada dan memberi pertanyaan berbobot yang bervariasi agar mendapatkan solusi yang lebih tepat lagi. Itu Bu. Kira-kira kapan dan di mana Bu Anita akan melakukannya nih? Mungkin ketika teman saya, rekan sejawat di sekolah, selesai melaksanakan proses pembelajaran, saya akan coba bertanya tentang kegiatannya di sekolah pada hari itu. Dan jika ada masalah yang ingin dibahas, maka akan kita langsung bahas dan menemukan solusinya, Bu. Oke, semua pembahasan kita kali ini sudah saya catat di lembar form supervisi akademik dengan hasil yang sangat memuaskan. Alhamdulillah. Kira-kira menurut Bu Anita, apa yang Bu Anita dapat dari proses kegiatan kita hari ini? Yang saya dapatkan banyak sekali, tentu saja banyak manfaatnya juga. Yang lebih penting adalah saya lebih memahami tentang proses coaching yang sesuai, berlatih diri untuk mendengarkan permasalahan orang lain, dan lebih memahami tentang alur tirta yang seharusnya. Oke, bagus sekali ya Bu Anita ya. Waduh, ternyata tidak terasa nih pertemuan kita sudah selesai. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan ya Bu ya. Ya Bu, sama-sama. Saya juga mohon maaf. Terima kasih banget loh Bu udah bisa menjadi supervisor saya kali ini. Oke, saya izin pamit ya Bu Anita ya. Ya Ibu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.